Indonesia sudah sejak lama menganut politik luar negeri bebas aktif. Pada prakteknya, misalnya di tengah-tengah menghangatnya perseteruan antara Blok Barat dengan Blok Timur pada tahun 60-an, Blok Barat kita ingat pada saat itu diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya, kemudian Blok Timur pada saat itu diwakili oleh Uni Soviet dan sekutunya. Di tengah-tengah hangatnya bahkan mungkin panasnya perseteruan antara dua blok itu, politik luar negeri bebas aktif sebenarnya merupakan salah satu kebijakan agar Indonesia itu tidak terjerat di dalam perang proksi yang mungkin terjadi antara kedua blok tersebut. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara pada tataran yang lebih real begitu ya, ancaman yang sifatnya itu datang dari luar atau ancaman yang bersifat geopolitik itu sebenarnya selalu terjadi. Saya ambil contoh misalnya salah satu flashpoint atau titik panas yang mungkin bisa menjadi sumber konflik antar negara yang dekat sekali posisinya dengan Indonesia itu adalah konflik perebutan wilayah di Laut Cina Selatan. Nah, oleh karena itu sebenarnya mendeskripsikan kawan dan lawan bagi sebuah bangsa itu menjadi penting. Pada kesempatan kali ini kami menanyakan kepada publik, apakah atau siapakah sebenarnya negara-negara yang diinginkan oleh publik untuk menjadi teman koalisi. Jadi seandainya rakyat itu disuruh memilih begitu ya, diminta untuk memilih kira-kira negara mana yang sebaiknya dijadikan kawan oleh Indonesia, terutama di tengah-tengah menghangatnya hubungan geopolitik ini, kira-kira rakyat Indonesia itu lebih memilih yang mana? Kami bertanya ini secara terbuka tanpa memberikan bantuan jawaban pilihan negara, sehingga ini adalah respon spontan dari publik. Kita menemukan jawaban yang agak menarik ya. Yang pertama, negara yang diinginkan oleh publik untuk menjadi teman koalisi itu adalah Amerika Serikat. 25,8% publik menginginkan Amerika Serikat menjadi teman koalisi. Kemudian yang kedua itu adalah Rusia, 21%. Yang ketiga itu adalah Turki, 9,8%. Yang keempat itu Inggris, 9,7%. Yang kelima itu adalah China, 9,4%. Yang keenam itu adalah Arab Saudi, 4,5%. Yang keenam itu Jepang, 3%. Dan ketujuh itu Malaysia, 3%. Dan selebihnya, 13,8% itu tidak tahu dan tidak jawab. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa publik di Indonesia sebenarnya ada 3 besar negara yang diinginkan oleh publik menjadi teman koalisi Indonesia. Yang pertama itu adalah Amerika, kedua itu adalah Rusia, dan yang ketiga itu adalah Turki. Apa alasannya? Pada saat kami bertanya juga mengapa publik itu lebih memilih misalnya negara tertentu, dalam hal ini misalnya Amerika. Mengapa menurut publik Indonesia harus berkoalisi dengan Amerika? Jawaban yang pertama itu adalah ternyata Amerika Serikat itu adalah negara yang paling kuat ya secara militer dan ekonomi, 35,6%. Yang kemudian yang kedua adalah negara Amerika itu adalah negara demokrasi, 16%. Yang ketiga, Amerika itu adalah negara yang paling bisa melawan China, 11%. Dan keempat, presiden baru Joe Biden saat ini itu lebih baik daripada presiden sebelumnya, Donald Trump, 9,2%. Dan alasan-alasan seterusnya yang Anda bisa lihat pada layar. Kemudian apa alasan publik memilih koalisi dengan Rusia? Ternyata yang pertama bahwa Rusia itu adalah negara kuat, 25,6%. 11,6% itu tidak semua harus mendukung Amerika. 11% menganggap bahwa Rusia itu berani melawan negara barat. 10% menyatakan Rusia tidak mengintervensi Indonesia. Dan 8% menyatakan bahwa publik itu menyukai Putin, Vladimir Putin, pemimpin Rusia pada saat ini. Yang ketiga, kenapa publik memilih Turki begitu ya sebagai teman untuk berkoalisi sebagai negara ketiga terbesar. Yang pertama itu adalah mengatakan bahwa publik itu suka dengan Erdogan, 20,2%. Mengatakan Turki adalah negara Islam yang kuat, 14%. Kemudian yang ketiga menyatakan bahwa Turki berani melawan Israel, 8%. Turki bukan negara sekuler, 7%. Turki suka membantu negara-negara Islam, 7%. Dan alasan-alasan lain yang lebih bisa dilihat pada layar. Nah,
Sehingga kalau kita melihat dari tiga negara ini, apa sebenarnya yang menjadi basis pilihan publik terhadap negara yang dianggap cocok berkawan dengan Indonesia? Yang pertama, kalau kita lihat dari alasan-alasan yang disebutkan oleh publik adalah kekuatan yang dimiliki oleh negara partner koalisi itu. Apakah kekuatan secara militer, atau yang kedua kekuatan secara ekonomi. Itulah kenapa misalnya publik lebih memilih negara seperti Amerika, Rusia, begitu ya, karena menganggap bahwa dua negara itu termasuk Turki, tiga negara itu adalah negara-negara yang kuat dari sisi militer dan ekonomi. Yang kedua itu bentuk negara. Jadi kalau kita bisa melihat, ternyata bentuk dan karakter dari negara itu juga mempengaruhi kesukaan publik terhadap negara tersebut. Di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah negara demokrasi, contohnya misalnya Amerika, begitu ya. Yang kedua, ini adalah negara yang kuat dengan nilai-nilai keislaman seperti Turki. Jadi ini adalah pertimbangan kedua, cara publik memilih setelah sebelumnya kekuatan. Yang kedua itu adalah karakter, begitu ya, atau bentuk dari negara tersebut. Di sini yang menjadi pilihan adalah negara demokrasi dan negara yang punya nilai-nilai basis keislaman yang kuat. Yang ketiga, salah satu alasan begitu ya, yang penting bagaimana publik ini memilih untuk kawan dari negara Indonesia adalah negara koalisi itu dianggap bisa menjadi penyeimbang dari negara yang mungkin dalam hal ini tidak disukai oleh sebagian publik, atau menjadi penyeimbang dari negara yang dianggap terlalu kuat. Contohnya misalnya, publik memilih Amerika karena menganggap bahwa Amerika ini paling bisa melawan China, begitu. Ya kan, ini artinya publik yang memilih ini sebenarnya melihat bahwa ada dominasi China di dunia yang perlu dilawan. Tetapi pada saat yang bersamaan, publik juga melihat pada saat publik memilih Rusia, itu menyatakan bahwa Rusia ini sebenarnya merupakan salah satu negara yang bisa menjadi penyeimbang Amerika dan posisi negara yang cukup berani melawan hegemoni negara-negara barat lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, alasan mengapa publik itu memilih kawan koalisi itu adalah karena pemimpinnya, karena branding pemimpinnya. Contohnya misalnya Joe Biden yang dianggap lebih baik dari Trump, kemudian Putin, dan yang terakhir itu misalnya khusus untuk kasus Turki itu berbeda sekali, yaitu umumnya orang memilih Turki menjadi rekan koalisi karena suka sekali dengan faktor Erdogan. Jadi branding pemimpin yang dilakukan lintas negara itu menjadi salah satu alasan dari publik memilih negara untuk dijadikan rekan koalisi.